Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, pada waktu seseorang itu mengalami sakit, dia tuh inginnya lekas disembuhkan, ya. Walaupun sakit hanya pusing sedikit, kita sudah, kalau bisa sekarang lah disembuhkan. Sakit perut ya, sakit apa saja. Ada yang menunggunya lama, akhirnya Tuhan sembuhkan. Ada yang seketika, begitu berdoa langsung sembuh. Ada yang menunggu beberapa waktu. Jadi memang itu misteri ya. Kita tidak tahu mengapa kadang-kadang Tuhan Yesus itu menjawab seketika. Tapi kadang-kadang kita harus disuruh sabar menunggu. Kadang-kadang seperti suatu cobaan ya. Atau ada kesulitan itu supaya kita tuh bertumbuh. Supaya kita tuh dapat mengatasi kesulitan, bisa berjuang, bisa maksudnya itu bergumul mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Pada waktunya Tuhan akan menolong. Namun waktunya kadang-kadang panjang. Kita bergumul dulu, baru kita akhirnya ya kita bertumbuh ya secara rohani. Kita bertumbuh juga secara mental kita. Kita mengerti bahwa kita itu tidak bisa menerima segala sesuatu secara instan. Ya memang kalau ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan instan, ya seperti anak pegawai istana itu kan, begitu dia minta disembuhkan, dia bilang anakmu sembuh, langsung sembuh. Ya. Kepinginnya begitu. Namun tidak begitu seperti pada waktu Tuhan Yesus berjalan pada hari Raya Yahudi, ya. Dia berangkat ke Yerusalem. Nah di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ya. Dan ada 5 serambinya. Lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam, dilihat di situ ada banyak orang sakit, ya. Ada orang yang salah satu orangnya orang yang lumpuh. Sudah 38 tahun dia di sana. Karena di dalam situ ada kolam yang namanya Siloam itu. Kolam itu kalau malaikat Tuhan turun, ya menurut ini ya, Yohanes pasal 5. Kolam itu berguncang. Dan pada waktu dia berguncang, orang harus masuk segera. Kalau orang masuk segera ke dalam kolam itu dia sembuh. Tapi ini orang lumpuh bagaimana? Ya, pada waktu Yesus bertemu, Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, ayat yang di dalam Yohanes 5 ini ya. Saudara, orang sakit ditanya, maukah engkau sembuh? Ya iyalah, saya udah nunggu nih di sini ya, umur sudah, padahal sakitnya sudah 38 tahun. Tapi dia makan, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam ini ketika airnya mulai berguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Gimana bisa? Dia kan lumpuh, nggak bisa jalan, jadi nunggu. Nah, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, pada saat itu, sembuhlah orang itu, dan mengangkat tilamnya, tikarnya, dan berjalan. Ya saudara, dia sudah nunggu sekian lamanya baru dia berjumpa Yesus. Pada waktu dia berjumpa Tuhan Yesus, ya seketika itu. Ya, kalau Tuhan Yesus turun tangan ya seketika disembuhkannya. Jadi kita tidak tahu mengapa sekian lamanya akhirnya baru bertemu Yesus. Nah, kita juga demikian pada zaman sekarang ya. Entah mengapa, tapi yang penting seperti orang ini dia berharap terus. Berharap terus. Harapannya itu baru dipenuhi setelah sekian lamanya. Mungkin zaman sekarang juga ya, kita berharap Tuhan mau turun tangan, Tuhan mau berbelas kasihan. Kalau orang yang sakit dia langsung disembuhkan. Atau orang yang sedang kesulitan ekonomi, Tuhan segera juga menolong.
Tapi kita tetap berharap. Kalau belum, ya kita berharap ya sampai waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu yang terbaik. Walaupun kadang kita tidak bisa mengerti, ya. Tetapi semua itu yang terbaik memang waktunya Tuhan. Jadi kita secara manusia tidak mengerti, tetapi tetap berharap. Suatu saat Tuhan turun tangan, ya. Jadi kita harus berserah. Pada waktu berserah kita, Tuhan bekerja, ya. Jadi kalau seperti orang itu kan lumpur yang bisa menenggelamkan orang itu apa namanya itu ya? Quicksand atau apa. Kalau orang jatuh ke dalam pasir itu nggak bisa keluar. Semakin dia bergerak, semakin dia tenggelam. Jadi mesti diam, menunggu orang datang menolong, diangkat baru dia bisa keluar. Jadi saudara, marilah kita ya khususnya yang sedang bergumul berserah pada Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan angkat kita dan kita dipulihkan, baik dari keadaan ekonomi, baik dari keadaan sakit penyakit, baik dari pergumulan masalah-masalah dengan keluarga atau dengan orang lain, ya. Namun kita harus percaya penuh dan nanti Tuhan yang turun tangan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau pada waktunya akan mengangkat semua sakit penyakit kami, akan mengangkat semua pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, di antara orang yang merenungkan firman-Mu ini ada yang sedang kesulitan ekonomi, ada yang sedang bergumul masalah-masalah keluarga, ada yang sedang bergumul masalah lain-lainnya. Tuhan, tiliklah mereka, angkatlah masalahnya, angkatlah sakit penyakitnya. Karena kami percaya Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang dapat melakukan semuanya untuk kebaikan anak-anak-Mu, umat-Mu, umat manusia ini Tuhan. Kami berserah Tuhan, supaya Engkau dapat bekerja di dalam kehidupan kami semuanya. Dan Tuhan pulihkan kami, supaya kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, menyertai saudara, mengangkat sakit penyakit saudara, dan memulihkan saudara dari kesulitan-kesulitan hidup. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.